hari bininya dia kawin lagi. Sebab wong lanang katik masa idah. Bininya masih hidup lagi dia bergoyo. Apalagi bininya mati bercepet dia nyari serep ya. Serepnya naik. Laki balik. Anak balik. Sanak bergoyot balik. Besti balik. Waktu kita dapat rezeki tak salah-salah minta traktir kalau makan. Mai itu kita jadi mayat ngeri kalau marahi kita. Takut diajak. Balik kalau. Maka ini kata baginda Rasul, keluarga nganter dan balik. Yang kedua nganter kita maluhu. Maluhu, hartamu. Kita punya mobil 10 ekor. Setengah hidup kita nak biaya nak ngelunasinya. Ada yang cash, ada yang leasing, ada yang kredit. Kepala jadi kaki jadi kepala. Ma itu kita mati, mobil 10 tadi nganter galo, tapi bukan kita yang naiknya. Uang galo yang nganter. Kita kemana? Mobil ambulan. Ada tulisan pelok ambulan gratis. Amen tahu mati naik ambulan gratis, ngapui kita kredit banyak-banyak mobil. Ada tulisan milik Pemkot Palembang. Lah, kita. Ya, harta balik. Emas cupaan tinggal. Tahu emas cupaan? Emas jero kaleng. Zaman bingen nyimpen emas jero kaleng, ya. Saking kebanyaknya. Itulah emas cupaan tinggal anak berebut. Sertifikat berebut. Tidak teringat kita dikubur itu masih butuh doa. Kadang lupa masih basah kuburan kita. Keluarga sibuk ngurusi harta kita. Jadi keluarga balik. Harta balik. Harta keluarga balik ngebuti harta. Nambah jadi balak ceritanya ni. Nah yang sikok yang nganter netep ngewangi kita. Siapa dia? Mahuwa. Dia adalah amaluhu. Wahia amaluhu. Amalmu. Sebelum kita mati baca Quran, ngikut. Sebelum kita mati sedekah yatim piatu, melo. Sebelum mati tadi kita ngaji Al-Kafi, ikut. Sebelum mati tadi bantu tetangga yang kesusahan, melo. Sebelum mati tadi berbala dengan tetangga, ngikut. Sebelum mati tadi maling mangga tetangga, melo. Sebelum mati tadi nyebeli kawan yang lewat, ngikut. Jadi dia tuh antara yang baik dan yang buruk, melo galo. Tergantung kage banyak amal soleh, apa banyak amal salahnya. Ini tergantung. Kalau banyak amal soleh, kita pacak jawab 7 pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Aman pacak kita jawab, tertutup pintu neraka sebelah kanan, sebelah kiri 7 ekor, terbuka pintu surga sebelah kanan 7 ekor. Kubur jadi lapang, amal soleh tadi jadi wong yang cantik nemeni kita. Apalagi kita kalau baca Quran, maka Quran tadi jadi wong yang ganteng nemeni kita. Bertiga kita kalau banyak amal soleh. Kalau banyak amal salah, maka yang nemeni kita amal salah kita tadi jadi mak lampir di kubur. Ngewangi kita. Jadi kita, kau ni siapa? Jahat nih kau ni. Aku ni amal kau tu lah. Hadirnya aku di sini karena perbuatanmu. Tidak ngewangi kita, nyawab pertanyaan malaikat. 7 pertanyaan tak bisa dijawab, maka tertutuplah pintu surga sebelah kanan 7 ekor, terbukalah pintu neraka sebelah kiri 7 ekor. Kubur jadi sempit, siksa kubur gelebak-lebuk sehingga. Makanya dia ngomong, Ustaz ngapa orang mati tu tak balik-balik? Uji aku, sangkan dia tak balik tu banyak urusan.
Saking kebanyak urusannya itu. 7 pertanyaan itu. Apa lah ya? Nah. Itu matiin. Sudah mati. Kalau ceramah nih. Coba kalau nyanyi, cepat. Lancar. Nah, sampai di mana tadi? Oh, ya. Nah, jadi ibu-ibu, 7 pertanyaan itu pacak kita jawab kalau baca amal soleh. Kalau amal soleh kita banyak, apa kata Allah? Hei, si Fulan binti Sepulan, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru sampai nunggu hari baru bangkit. Kita lepas, Bu. Kita bisa menjelajah ke seluruh penjuru. Itu namanya nikmat kubur. Tapi kalau yang dapat siksa kubur, tak baca. Kena siksa. Ya. Itulah maka orang yang mati itu tak balik-balik. Kalau dia balik, nah sago kita. Ya. Ngantu berarti. Tapi hantu itu, Bu, jangan salah, itu jin korin, bukan yang punya badan. Kita ni didampingi 2 jin, namanya jin korin. Itulah yang galak mesek-meseki yang jahat, ada yang mesek-meseki yang baik. Nah, jin itu tidak mati walaupun jasad kita, ruh kita lah mati. Ya, tapi dia tidak mati. Makanya kalau mati kecelakaan, bunuh diri, jin korin ini nerus ke. Dia ngambil wujud terakhir kita. Tuh. Kan dalam Islam tuh masuk akal, masuk logika kan? Tidak jelimet-jelimet. Nah, maka dari itu ternyata tahta harta yang kita punya itu tidak nolong kita di yaumil akhirat kalau kita hanya menyembah tahta dan menyembah tahta. Nolong kita tuh apa? Amal. Banyak amal soleh. Nah, ya. Kalau banyak amal soleh, soleha, insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Ada bangkrut. Jadi sahabatnya sama Rasulullah, ya Rasulullah, adakah wong yang bangkrut agak di yaumil akhirat? Ya. Apa ini pengaku dah ini? Ini kan? Tidak, ya. Halo. Adakah wong yang bangkrut di yaumil akhirat kage? Apa jawab Rasul? Ada. Siapa wong yang bangkrut itu? Wong yang ketika dia di dunia tapi amalnya soleh, banyak amal solehnya, tapi amal solehanya terkikis oleh beberapa hal. Nah, jadi kalau kita di tujuannya nak masuk surganya Allah, yang harus kita lakukan memperbanyak ngumpul ke amal soleh. Ada yang nanya, Ustazah, amal soleh itu apa? Ngaji, sedekah? Itu bukan itu wae. Amal soleh itu mencakup hablu minallah, hablu minannas. Solat itu kewajiban. Ngaji, rukun Islam, solat, syahadat, ngaji, puasa, kewajiban. Namanya arkanul Islam, rukun Islam yang harus kita gawe ke. Amal soleh luas. Ibu hadir hari ini di majelis taklim, dapat pahala lebih besar dari solat sunat 1000 rakaat. Itu amal soleh. Ibu ngawe ke gawean rumah dengan ikhlas, dengan baju kebiasaan kita, baju dinas kita yang bernama daster, entah mereknya apa. Daster itu baju terkuat di dunia. Muka tutup botol pakai baju daster sangat. Nak dokternya pakai baju daster sangat. Anak ingusnya melek sini nak sangat. Kepanasan daster sangat. Maka daster itu cepat koyak.
Ngapa? Banyak fungsinya. Ngangkat kuali lagi. Kejingoan lah. Telongo pukangnya ya. Nyagi apa namanya? Nyagi itu tak ketemu nyagi. Daster itulah sat pakai. Untung tak tumpah. Kena kawan tu lah je. Makanya daster itu cepat koyak. Halo. Jangan salah, koyak masih dipakai. Anak resep sadar tu panjang koyak dari kelek sampai ke situ. Ya. Makanya buat para suami jangan marah kalau bini beli daster banyak-banyak. Karena daster itu multifungsi. Banyak kegunaannya ya. Tuh. Nah, jadi kita pun bergawe di rumah. Ya modal kita luar biasa. Sumur kasur dapur, baru habis nyuci piring kapan toleh lah ada lagi. Habis nyuci baju kapan jengok ke jeruk lah ada lagi. Kalau kita berotok hilang tu amalnya. Maka kita harus ikhlas ya. Amalnya harus dijaga. Ngejo kegawean rumah buat kita ibu-ibu amal soleh. Tersenyum sama sahabat amal soleh. Kawan minta utang, nak minjem duit, dipinjemi sekali amal soleh. Sekali jangan berkali-kali. Kalau ulang-ulang modus itu namanya. Hari ini pinjam. Uang ni main hari dipinjemi sekali, nak 2 kali, pinjam 2 kali, nak 3 kali, tidak dipinjemi ribut. Yang lama dah bayar. Dah iya. Kapan ditagih nak marah, nak ngapa, maka dah usah minjemi. Kalau saja prinsipnya itu, aku dah galak diutangi, ya, njuk baik, tu, njuk semampu kita tak boleh nak nekeni. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal soleh itu harus kita jago. Jadi untuk kita ibu-ibu. Lalu apa amal soleh? Kita baca Quran tu amal soleh. Kita nasihati kawan amal soleh. Kita jaga anak, jaga suami juga amal soleh. Jadi bersedekah memang amal soleh. Nyumbang masjid amal soleh. Nah ternyata amal soleh ini banyak. Apakah amal soleh ini bisa tergerogoti? Bisa. Ada 6 hal yang bisa menggerogoti amal soleh. Mudah-mudahan 6-6-nya ini tidak katik sama kita. Halo? Halo. Apa amal soleh yang bisa digerogoti oleh perbuatan apa? Yang pertama kata baginda Rasul, amal bisa hilang kalau ada sifat al-istighalu bil uyufi halki. Al-istighalu bil uyufi halki. Sebuah perbuatan yang galak ngece-ngece ke aib saudaranya, aib kawannya, ya, dan tidak pernah galak nyingoi aib dia dewek. Halo. Ada di sini yang cah itu. InsyaAllah katik kalau ya. Pokoknya yang di masjid ni amal loh. Perbuatan yang galak ngece-ngecekan aib wong. Galak buka aib saudaranya dikece-kece supaya orang lain tahu. Mencari-cari kesalahan. Diomong ke, digumpi ke, jadi bahasan ngerumpi. Dan tak pernah nyingok aib dia. Maka amal solehnya hilang. Kenapa baca hilang? Karena amal soleh dia diambil oleh wong yang dia katai tadi, dan dosa wong tadi balik ke dia. Hujarat ayat 12, Allah sudah ngomong, kata Allah, oleh kamu menyazon atau buruk sangka. Inna ba'du dzanni sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa besar. Barang siapa yang laku ke yang Ustazah omong ke tadi, maka dia diibaratkan makan daging bangkai saudaranya dewek. Fakarih tumuhu, kata Allah.
Bukankah kamu jijik makan mayit tersebut? Maka minta ampun sama Allah dan bertobatlah. Maka ibu-ibu yang hobi punya bestie ngegumpi, hati amal kita bisa hilang. Yang paling banyak di neraka tuh ibu-ibu. Aku nak protes tak pacak. Ya, ahli neraka ibu-ibu, wanita maksudnya. Ahli surga pun wanita. Maka kita harus jadi ahli surga, jangan jadi ahli neraka. Kan ditanya tuh oleh malaikat, oleh Rasul Jibril, kenapa banyak wanita di neraka? Apa mereka tak sholat? Sholat. Tak ngaji? Ngaji. Apa kau tak sedekah? Sedekah. Ngapa banyak di neraka? Nyenyes. Nyenyes cuman. Saudara, ibu yang bertiga, kalau berempat tak pecah kong, dua ke kanan, dua ke kiri. Kalau bersikok nengar putus. Kalau bertiga pas. Lagi tidak ceruk itu tu cobai. Biar terkenal, biar viral. Halo? Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka hindari yang namanya kita membuka aib saudara. Kita punya aib galau atau apapun. Setiap Bani Adam tuh pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah tuh yang galak bertaubat. Bersihkan dengan taubat. Tak sengaja ngatai kawan, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tak sengaja nyebeli kawan. Ustazah, aku tak pernah ngatai orang. Bagus bu, cuma nyebeli be. Sama baik. Sama baik. Orang kita kan hobi nyebel. Kalau orang Jawa tu ditanya, bu nak ke mana? Ke situ. Yang lain nak ke mana? Situ. Datang orang kita nak ke mana? Nyebeli. Kalau dia tak setuju dengan kawan, ngapa? Iya, ada. Ya. Awas tu berdosa juga. Hilang amal soleh kita. Hilang. Apalagi yang bestie tadi. Coba kalau berdua Dek, laki kau tadi ku jengok ngawak cewek cantik, Saskia Gotik. Diantarnya sampai ke rumah. Ay biarlah aku tahu laki aku siapa dia. Sudah stop kalau berdua. Coba kalau bertiga. Kau tu jangan nerima cak itu lanang tu cak kucing. Betina tu cak balung bulu ayam. Sogol itu setiap hari sengamnya juga. Panas hati ibu itu. Tunggunya lakinya balik, itu lakinya balik. Nanti cewek tadi, iyo. Cantik cak Saskia Gotik. Iyo deh, cantik nian. Kau antar sampai di rumah, kau antar. Emang kurang aku ni apa? Katik kau kurang lebih kalau ngomong lebih, merepet lebih. Ya. Aku antar sampai di rumah. Ngapa kau antar kak? Kau tak menghargai aku. Bawalah akhirnya. Uji lakinya tak baca dia, tak diantar. Aku ni kan ngojek. Nah. Terpancing dia. Padahal dia tahu lakinya tuh ngojek. Gara-gara dia ngerti oleh yang dua ekor tadi. Lupa dia lakinya ngojek. Maka jadilah besti itu yang ngajak kebaikan. Janganlah lagi koreng. Ya tuh. Ini pengajian nih. Aduh be budak wong 3 ekor itu. Habis gitu. Semajid nih kena kata kalau duduk duluan bertiga masuk sikok. Ya Allah gemuk nian. Pe baju tu panjangnya dikit lah salah. Habis itu ada yang kurus kepanjangan pe tetap baju tu jangan ngengser. Aduh baik itu. Padahal yang punya badan tak ngapa-ngapa.
Kita tanpa sadar, amal yang kita kumpul ke payah-payah yang belum tentu banyak hilang percuma. Hati-hati. Mulutmu harimau. Ustazah mana posisinya kalau kita yang jadi pokok bahasan? Alhamdulillah. Selagi wong tu tak ngatai kita depan rai kita, biarkanlah. EGP. Emang gue pikirin. Yang penting kita di posisi yang benar. Kalau kita di posisi yang salah dikatai wong, kok introspeksi diri. Tapi kita lah benar-benar. Kamu ke pengajian ini tadi berjalan depan rumah wong, ada baik yang ngatai. Berjalan kita bertiga tadi bes dikit. Lewat depan rumah wong, calon penghuni surga lewat. Kita kan tidak kedengaran, tapi Allah tahu dicatat oleh malaikat. Itu doa. Makanya kalau kita di jalan yang benar, nak teluma terbalik, nak malang melintang wong pergilah. Anjing menggonggong, kapilah tetap. Kita kapilanya dia. Tuh. Ya, kalau depan-depanan mak bajang keman, kau urusan kantor polisi kan selesai. Ini kalau dari belakang masa bodoh lah, enggak usah. Yang namanya manusia nih, yang benar be masih salah. Apalagi yang salah. Ada orang lambat kawin, yang punya badan ndak rebut, seerti rebut. Baik itu bibi itu lewat caca, umur 50 belum kawin-kawin. Biasa wong Palembang banyak pintaan. Lah kame bulo kena kato. Apa bahasa kita tuh serempean, nyengket kemana-mana. Nyerempet. Songket nak tuju turunian. Lemak menrai itu belagak cantik, artis. Panjang kan ceritanya. Tanpa sadar dia, pahala dia balik ke yang dikata tadi. Dosa tadi, wong itu tadi balik ke dia. Ada yang cepat kawin ribut. Iya, uji bapak itu kita kawin be anak kita nih. Lama dia ni cewekan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 gak ada apa-apa ngeri. Kita nikah ke kuliahnya bareng-bareng, jadi ada yang jago. Benar itu niatnya. Mah itu undangan di Caca budak halus buto mah ini kawin lah halus buto pula. Panjang ceritanya, iya kencing lagi lem-logos emang dia cinga. Aduh yang saya itu banyak. Ya. Lah salah pula. Salah. Ada yang cepat kawin salah, lambat kawin salah. Ada lagi dinjak mas kawin dikit, ribut seerti. Yang punya hajat tak ribut. Berapa mas kawin tetangga kita tuh? Ay dikit cuman 20 juta. Hah, hari gini gitu loh. Cabai merah keriting lagi mahal. Lo kalah kondangan makan sayur asem lah salah pula. Tinjau mas kawin mahal. Berapa mas kawinnya? 300 juta. Cacam budak rai pas-pasan mah itu lah salah pula. Itu manusia. Itu manusia. Itu yang bisa menggerogoti amal soleh kita. Halo? Thank you very much. Oh ini nih habis kartunya. Biar tak sini dulu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita di jalan yang benar, tak usah kita pusing ya apa kata mereka. Lurus berjalan. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kata Allah, Pak aneh budu nih. Ikuti aku. Hadza siratal mustaqim. Karena ini adalah jalan yang lurus. Tapi banyak yang tak galak jalan yang lurus, kata Allah. Ini kan Yasin, siapa apal Yasin? Fa'ani abuduni hadza siratul mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Tapi banyak manusia yang tak galak melo. Itu setan luar biasa. Lisan. Maka hati-hati jaga lisan kita. Selamatan insan bila hifzi lisan. Keselamatan manusia karena lisan. Ada lagunya itu, jagalah mulutmu sebelum engkau bicara. Lah mati yang nyanyi. Imam Esaripin nih kalau salah. Jadi dijaga lisan kita. Yang kedua yang bisa menggerogoti amal soleh itu killatul haya, putus urat malu. Ini lagi banyak orang yang tidak punya malu. Sedangkan kata Rasul al-haya minal iman.
Malu tu sebagian daripada 5. Mana orang yang tak punya malu? Yang berbuat kejahatan, ngambil yang bukan haknya. Itu orang yang tak punya malu. Halo? Ngembet-ngembet tanah, tak punya malu. Nganak ke duit, tak punya malu. Kapan duit itu hamilnya tahu-tahu beranak? Tak punya malu. Kenapa? Karena dia sudah tahu itu salah, sudah tahu itu haram, sudah tahu itu dosa di dalam Islam, tapi masih dilakukannya. Berarti dia tak punya malu. Siapa lagi yang tak punya malu? Pemimpin-pemimpin yang makan duit rakyatnya. Itu wong yang tidak punya malu. Siapa lagi yang tak punya malu? Wong yang nunjuk kejabatan kepada yang bukan ahlinya, diterima, maka itu tidak punya malu. Kenapa? Ketika ada urusan, tidak ditunjukkan kepada orang yang bukan ahlinya, tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Halo? Halo. Tuh ibu-ibu. Banyak main yang tak punya malu. Bangga dia. Malahan bangga. Mempertontonkan aurat. Itu tak punya malu. Tapi bangga. Pertanyaan kita, diletakkannya di mana Allah dan Rasul? Ada lagi, lah sudah tua. Lah tua di bangko, tua bangko. Ya. Nak melok senam aerobik. Bayangkanlah. Nak melok senam aerobik. Tak diajak berajuk. Tahan beli baju senam aerobik tu no, yang pakai legging, ada rok sininya, baju ketat, tangan leggingnya sampai sini, ya. Ada lagi yang tak bertangan, pakai topi ada bintang-bintang. Lah tua, loncat sana loncat sini, 1, 2, 3, balik ke belakang, tak kita letak. Tak balik lagi, dah ajak ngawas ke depan, ngapa patah pinggangnya. Kalau lah tua lah 65 ke pucuk, tak usah senam aerobik yang 50 tak boleh. Apa? Karena tulangnya sudah rapuh. Ya, halo? Apa yang harus senamnya? Senam lansia, senam jantung sehat. Itu. Malu pula dijenguk anak cucung. Sudah pakai jilbab, tidak uban galau, koncet 2. Ya, senam aerobik, no, tulangnya kejinguan galau. Kalau yang masih muda-muda senam aerobik, dah apa? Dia nak ngilangi apa, nak ngecik pukang, ngecik betis, ngecik lengan, kecil lah galau. Kalau lah sudah tua pun nak dikecil lah, tulang belulang lah, ngelebek-lebek singgahnya. Untung tak ada digonggong anjing, ya. Tuh, masih banyak yang cek itu. Kenapa ini terjadi? Karena tak punya malu. Tak punya malu. Malu tu kaget dulu dengan manusia. Malu dengan Allah dulu. Lah tua masih nak nyanyi-nyanyinya. Lebih sirulah nyanyinya ketimbang ngajinya. Kan malu sama Allah. Malaikat tak pernah nanya kita makin lagu dia yaumil akhirat kaget. Tak pernah mungkar nangkir tu nanya kita. Ibu Wapi'ah, ya. Kenalkan aku Mungkar dan ini Nakir. Kami nak bertanya, ibu siap menjawab? Siap malaikat. Musik mulai Jibril nabu ketepuk. Ya. Nakir nabu piul misalkan. Isropil tadi singgahnya nabu organ. Siapa Tuhanmu? Rasa geger bumi. Karena nyoget galau di alam kubur itu. Pasti nyoget galau dia. Tapi tidak selalu tegas. Marabbuka wa man nabiyuka aina kiblatuka ma sahabatika. Ditanya terus kita. Itu aja pertanyaan. Ma kita buka. Selalu tegas. Nama aku kita yang bijaksana, semakin kita tua, semakin bijaksana. Terutama dalam mensiasati umur kita. Nak nyanyi kadang, lah tua bangko. Ada pernah ustaz yang ngisi ceramah, ini bukan ngatai wong, ini kita cari pelajaran. Lah geger megang mic. Boyotnya nak akikah, boleh tak aku nyumbang nyanyi? Boleh ke? Yang MC tadi. No, dibopong oleh mantunya tadi. Mana mic-nya tunjuk? No.
Berdoalah Ustazah, ya Allah, aku jangan kau mati ke dulu kakek ini. Sebelum aku ceramah. Sebab kalau dia mati sebelum aku ceramah, aku ni dapat amplop. Iya, sibuk ngomong situ. Rupanya didengar oleh Allah doa aku tu. Belum mati dia ya. Laku balik baru mati. Okay. Nak nyanyi lagu apa ke? Seroja. Wih. Mari menyusun. Sana tu. Seroja bunga. Seroja. Ada apa? Kira tu. Kesel aku gari jojongnya. Memang lagu seroja ada uhu. Tidak Ustazah, batuk kakek kami tu. Ini jago selawa aku tu komeng. Ini kita ambil iktibar betapa masih banyak manusia yang tidak sadar, yang tidak punya sifat malu. Parkir mobil, tak tahu jalan sempit, janganlah sembarangan. Jangan gara-gara kita parkir mobil macet di belakang kita. Ya, artinya kita tidak punya malu di situ. Kehadiran kita buat orang susah. Banyak yang cek itu, jalan sempit cek ini. Parkir sini, cikok parkir sini, kan susah orang nak lewat. Apalagi di tikungan. Ketika itu kita yang melakukannya, gara-gara kita uang lewat, saro park laju yang mobil tadi macet panjang gara-gara nak ke kita. Kita sudah di klakson di uang masih asorai kita belanja. Artinya kita egois, tidak punya sifat malu. Gara-gara kita parkir dengan wong macet di jalan. Tak mikir ke orang lain. Punya toko-toko sisi tempat parkir. Kita yang belanja juga harus hati-hati, jangan sampai gara-gara mobil kita bikin macet wong panjang. Tak punya malu. Nah itu namanya kilatul haya. Putus urat malu. Tuh. Karena Nabi kita itu pemalu. Peliharalah sifat malu kita. Malu kalau dah ajak ngaji. Malu kalau solat belum khusyuk. Malu kalau kita bikin keonaran. Malu kita kalau gara-gara kita yang dirugikan atau orang bermasalah gara-gara kita. Jadi jangan sampai kita menjadi sumber yang membuat sama. Tuh. Yang ketiga, hubub dunia, cinta sama dunia. Wong yang hubub dunia ni ibu-ibu biasanya halal haram hantar. Dan yang hubub dunia ni banyak main ni lagi. Yang anehnya dia buta mata, buta hati, buta perasaan. Ya, dia pokoknya buta yang buta mata, hati, buta. Iya, di dalam surat Quran surat Al-Anfal, bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Itu kata Bimbo. Ayat Quran yang dibikinnya lagu tu. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berkata sering dengan kasar. Berhati tapi tak merasa. Banyak. Oh bagus. Dulu tu mela audisi KDI batal, didiskualifikasi gara-gara nyanyi lagu Gita Sugiarto. Gega. Itu lagu aku. Gega. Stop uji jurinya. Ngapa pak? Dia stop. Tak kata-kata lagu Gita Sugiarto airnya model main tu. Pecat dong gitu. Ay dah. Ado-ado baik. Uji aku biarlah. Aku tu jadi nyanyi di Palembang baik kan. Tak make air. Tak. Gitu kan ada bu yang nyipta ke lagu Palembang tanpa air. Bang Palembang itu nyiptanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. KTR-nya itu. Ya. Tuang Palembang yang nyiptakannya itu. Halo. Hubub dunia. Dan hubub dunia ini masih banyak.
Yang menyembah berhala-berhala dunia ini masih banyak. Wong yang sikat, sikut, gasak, gesek, gosok, jilat ke atas, neken ke bawah, gesek ke kanan, gosok ke kiri demi untuk pangkat, jabatan dan kedudukan, maka mereka habis amal solehnya. Kenapa? Dia merugikan orang lain. Dan ini banyak, tidak sedikit di tengah-tengah kita. Rela menumbangkan sahabat demi untuk pangkat, kedudukan, jabatan. Bahkan ada juga orang yang halal jadi haram, haram jadi halal. Antara halal dan halal remeng-remeng. Aduh. Maka istiqomah itu susah. Ada dulu sahabat kita, waktu belum dapat pangkat, kedudukan, jabatan, yang haram dia omong haram, yang halal dia omong halal, yang salah dia omong salah, yang benar dia omong benar. Tapi mah itu sudah ditunjuk pangkat, kedudukan, jabatan, tolonglah ini agak-agak haram sedikit, yang ini nih halal nih agak ngemeng ke sedikit. Ini duit 1 M. Jadi itu. Jadi, maka jangan salah ibu-ibu. Yang menjadi korban siapa? Kita, rakyat. Rakyat yang jadi korban. Apapun keputusan, kalau pimpinannya tidak benar, selalu rakyat kecil yang jadi korban. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, luar biasa sekarang ini. Kalau dulu Bu, lemak ada lagu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ibu nak milih madu apa nak milih racun? Kan milih madu gitu kan? Tak mungkin kita pilih racun. Tapi zaman ini lagi, ibu pengen di madu apa pengen di racun? Sama dah lemaknya. Inilah karena kita menghamba kepada dunia. Makanya jangan galak percaya sama bungkusan. Tahu bungkusan? Ekonomi sulit mah ini lagi. Kadang-kadang ustazah itu termasuk orang yang bukan tidak suka ya, tapi memang paling tidak senang kalau kita berkotak-kotak, berpilkoh-pilkoh. Paling tidak senang ustazah kalau kita banyak aliran. Tidak setuju ustazah. Cukuplah, ini dari segi agama ya, cukuplah NU sama Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar dengan ciri dan khas masing-masing. Jadilah itu. Yang lain tidak usah diikuti. Ya, karena kami belajar runtuhnya Islam karena banyak pilkoh-pilkoh, jumud buta, bersifat jumud, taklid buta, ngikut baik, ngikut tanpa ada ijtihad lagi, berpilkoh-pilkoh. Dan itu memang disengaja oleh orientalis Barat sejak zaman Napoleon Bonaparte dulu menaklukkan Mesir dan Arab. Sengaja dia bikin. Dijadi kecak kiai, can senokogonya. Kenapa Islam Indonesia dijajah lama oleh Belanda? Senokogonya itu nyamar jadi kiai, pakai sorban, pakai pura-pura masuk Islam. Mak itu wong kita nih tadi lolo pulo, galak terpengaruh. Ya, tidak diteliti lagi. Mak itulah banyak pengaruh, dia jajah kita. Dulu Singapura itu Melayu dan Islam. Tapi enggak. Sekarang, kenapa? Pimpinannya saat itu pura-pura masuk Islam, mendekati wong Islam. Begitu sudah dia kuasai, lihatlah sekarang. Justru Melayu tersingkir. Justru Islam di sana dikecilkan. Kita Indonesia tidak boleh. Harus ada pejuang-pejuang. Siapa pejuangnya? Kita emak-emak ini. Bekali diri kita. Jangan kita bercerai-berai. Allah sudah ngomong dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kita berpegang teguhlah kita pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau Islam mau maju, bersatu. Makanya kalau ustazah itu ngomong, apapun paham kamu, apapun aliran kamu, kalau sudah di masjid, Ahlussunnah wal Jamaah. Biarlah paham dan aliran yang sudah diikuti untuk kamu dan keluarga kamu baik. Tapi kalau sudah gami-gami ini, kita sikok Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah titik itu baik. Yang kita penting itu, yang penting syahadatnya sama, syahadatain. Kitabnya Al-Quran. Kemudian nabinya Muhammad, ya, kiblatnya Ka'bah. Selesai.
Tapi kalau melenceng-lenceng dari yang 4 ini, jangan diikuti. Hormat, fanatisme sama guru boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kebanyakan masyarakat kita galak berlebihan fanatiknya. Sedangkan ijtihad ulama itu, ini dari segi agama dulu Ustaznya ngomong. Ijtihad ulama itu kalaupun dia salah, pahalanya tetap satu. Makanya wahtilah fi ummati rahmah. Berbeda pendapat itu adalah rahmat. Yang mana rahmatnya? Saling menghargai. Si kok pakai kunut, kita tidak pakai kunut. Dia jadi imam, angkat tangan, aminkan. Atau dia tidak pakai kunut, kita pakai kunut. Pas berimaman dengan dia, jangan munfarid, teruskan, ikuti. Karena yang namanya makmum ngikut imam. Itu pola-pola pikir kita harus mulai dirubah. Yang bisa merubahnya nih emak-emak ini. Karena suara kita yang paling lama di dalam rumah tangga, anak paling nurut sama kita. Suami pun kalau kita nyelit-nyelit takut pula dia. Jangan kak, jangan Ada usah. Melo yang biasa baik kan ya itu. Makanya ibu-ibu, ini kita di akhir zaman ya. Perang Palestina dan Israel ini insya Allah itu penunjuk akhir zaman. Dan memang harus merdeka Palestina itu. Kalau Palestina sudah merdeka, Israel latih lagi ya. Baru kaget tumbuh tuh dari kekuasaan Yahudi dari kekuasaan itu perbatasan Iran dan Palestina. Mereka menunggu Dajjal turun. Tuh. Itu kaget ceritanya panjang ya. Kaget ceritanya panjang. Jadi memang Israel itu harus hilang dulu dari muka bumi ini. Karena perangnya umat Islam kaget itu yang paling besar dengan Yahudi ya. Yahudi di seluruh dunia kayak jadi sikok di kurasan itu. Makanya ibu-ibu jangan banyak komen. Kalau tidak tahu jangan banyak komen. Awas kebe. Yang penting kita nyumbang Palestina. Gitu. Jadi stand with Palestina. Kenapa? Pertama dia Islam. Yang kedua itu segi kemanusiaan. Kita menolong Palestina itu karena kemanusiaan. Wong yang tidak punya hati itu galak basing-basing baik. Ya momennya. Nah, maka itu yang harus kita lakukan dan doakan biar cepat. Ya Allah merdekakanlah Palestina. Ya, masalah nak kiamat kapan pun terserahlah. Mati juga kita nih kagetnya. Ya, terserahlah. Yang penting merdekakan dulu, jangan sampai banyak pembantaian di situ. Lalu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga berhala-berhala dunia ini banyak diikuti oleh para pemimpin-pemimpin. Ya, yang menghalalkan segala cara. Ini tahun politik, banyak yang nyalon. Makanya ibu-ibu jangan galak di PHP. Ini banyak yang nak ke masjid, banyak yang nak ke tempat kita, ngaku sana, ngaku beroyot. Aku ni sanak kau, aku ni beroyot kau. Kapan dia ke sini? Aku ni masih sepupu, kapan dia kawin dengan bibi gitu, abahnya. Ya, ngaku kalau. Kayak ngajak apa kita kami ini galak nian datang. Paling ngawak baju tanggal dia maju kita tinggal. Ya. Ya banyak yang kayak itu. Hubud dunia. Kapanlah jadi ke? Siapa kau siapa aku? Banyak yang kayak itu. Termasuk ustazah nemenian kena PHP. Cuma aku doa ke aman dia PHP aku tak jadi lagi, tak jadi nian. Ya sumpah tak jadi itu. Makanya jangan salah pilih. Pilihlah wong yang dekat-dekat dengan kita. Pilihlah wong yang kita tahu alamat rumahnya. Pilihlah wong yang biasa kita ketemu dengan dia. Kalau kita nak berasan, kita tahu alamat rumahnya. Kalau dia lah jadi lupa sama kita demo ke rumahnya. Udah lah itu. Ada yang nyalon sih. Anita tadi. Oh itu dia ujung. Cian ni lah. Kenal kan? Kenapa kita nak milih yang lain? Wong dewek baik, wong dewek. Ustazah rasakan ke seluruhnya. Bukan sini be, jemaah ustazah seluruhnya. Bu, pilihlah yang kamu kenal. Kalau ada dulu kamu. Kalau ada misan kamu. Kalau ada tetangga kamu. Ngapa itu yang kita kenal? Iya.
Mereka tidak kenal, ngunyuk-ngunyuk datang. Aku nih masih sana ibu. Dari mana dia? Sana. Aku nih orang Palembang, dia nih orang Kemering. Sana dari mana? Aduh yang itu. Kawan, ya kawan-kawan kita. Kita doakan, kita bantu. Daripada beli kucing dalam kalung, tidak usah lah. Yang mana ada baik. Ya. Ibu-ibu. Halo? Ustazah nemen. Waktu sebelum dia tolonglah ustazah, jemaah ustazah tu banyak. Ini kalender, ini. Apa namanya? Emak menduit kalender sama baju. Jilbab. Jilbabnya pendek, ngelilit di sini. Dasar sepandek, ada rainya besar. Ujar aku yang ini pindahi, dah usah lanjut jemaah aku. Ngapa ustazah? Pertama tidak sesuai syariat, yang kedua tidak baca di gawak kondangan, yang ketiga tidak acak di gawak ngaji, yang keempat dasarnya sepandek itu dijadi kejarit, banyu lagi tak nyerep. Dijadi kejarit. Saking ke murah dasar itu. Kapan ku tanya-tanya ke dia tempat yang aku galak ngambil barang, itu yang model mah itu cuman 3.000 rupiah sih kok. Ngenjuk kita ibu pengajian yang lagi mahal-mahal kan lo. Tak sadar dia ibu pengajian kita ni cantik-cantik kan. Aduh rainya pula kita sengih pucuk. Tak baca malu. Kan tolak jangan. Kapan lah jadi bu lupa. WA tak ngangkat, telepon tak ngangkat, WA tak dibales, telepon tak ngangkat, tubung awak proposal ke rumah dia anjing. Yang nguguk ya kukuk. Belagi lah kita. Makanya saya akan selalu pilih yang kenal be. Rumah kita, tetangga, kawan, pilihlah. Yang kita tahu rumah kita bantu. Sekarang ni pusing kepala kita. Cak kepintaran galau. Banyak ni yang di jalan-jalan putu-putu. Ada yang miring. Ya. Aku nak masang pula kalau tu kaget. Ya, jadi tak usah lah. Dan yang stres pun banyak kaget tu. Maka rumah sakit jiwa sudah siap. Tu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hubud dunia. Betul kita butuh dengan fasilitas dunia, tapi jadi hamba dunia jangan. Ketika ibu-ibu ngomong, kalau tak duit ni tak acak hidup kita, itu sudah musyrik, Bu. Kita sudah menjadi hamba dunia. Ya, kita ni butuh dengan duit untuk apa? Untuk agar kita jalan ke hidup, hasilnya untuk akhirat. Kan itu yang benar. Ketika kita ngomong, kalau tak dokter ni mati aku, itu salah. Tapi atas perantaraan dokter, izin Allah, aku sembuh. Itu yang benar. Jadi hamba dunia. Rezeki itu tak tertukar. Jangan ngoyo-ngoyo. Rezeki tak tertukar. Yang penting kita tu manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Yang penting hati tautkan dengan Allah dan Rasul. Hati bersih ke dari apa-apa yang ada hidup pikuk dunia. Cukuplah Allah dan Rasul yang ada di hati kita. Jangan yang lain-lain. Aku suamiku beda berani dengan aku. Kak, cinta aku sama kau nomor 3. Apa cak itu deh? Yang satu Allah, yang kedua Rasul. Kan orang tua aku tak katik lagi, jadi kau yang ketiga. Ya, aman orang tua aku ada yang keempat. Jadi cak itu, iyo. Jadi kalau kau macam-macam ngomong dengan aku, memalek dengan aku. Ngomongin laki tadi. Dek, misalnya, aku caknya tak cinta lagi, ngomong baik aja. Pisah kita baik-baik. Kawin baik-baik, pisah baik-baik. Kan cak itu cara hidup. Jangan meninggi kepala. Hidup cuman sedengar, nak nangis-nangis kau, sungkan aku. Gawe ku banyak ya. Paling kita sedih terbayang kebayaannya paling sebulan, 2 bulan, setahun lah paling lama. Dah tu aku move on. Tak boleh. Berarti bukan jodoh yang terbaik dia sama kita. Maka kau omongi kalau kau ada yang lain selain aku, ngomong be, ku kawin kan. Cuman cerita aku dulu. Aja itu. Ngomong. Karena apa? Yang namanya kita jangan berpegang kepada makhluk. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah. COVID-19 yang 2 tahun tadi banyak ngajari sama ustazah pengalaman hidup.
Jadwal terputus 365 jadwal batal. Bayangkan kali 1 juta lah berapa itu? Bayangkan pada waktu itu ya, mumet kepala. Kawan berteleponan. Kan ada kami ini yang Cak Ustazah ini tidak ada gawe lain selain ngajar ya. Selain Cak Ustazah sekarang sudah begawe di pondok pesantren kan, ngelola pondok pesantren Izzatuna Putri. Kalau dulu kan belum 2 tahun yang lewat. Mutlak ceramah baik kami itu. Bayangkan, batal. Terpaksa memakan duit tabungan. Kawan telepon kami ni nak beras tak kate. Ada ustaz-ustaz yang memang gawenya ceramah baik. Apa sedih ustaz? Kalau aku diam di rumah, maka banyak kawan-kawanku yang tidak makan. Bukan mikir ke kita, tapi kita mikir ke sahabat. Kita keluar, teleponan, apa yang bisa dibantu. Penggalangan dana. Uang tak galang ngenjuk duit, ngenjuk beras. Kalau jadilah aku beras-beras. Akhirnya kita bagi sama yang lain. Artinya Allah punya cara. Pernah sempit bu, ya Allah tinggal semua ini. Duit nih, ikhlas ke sama Allah. Dengar lagi, ada yang datang. Jadi kalau kita bergantung sama Allah dan Rasul, Allah punya cara untuk nolong kita. Tak dong, bukannya Allah tu datang dewe, makai cahaya, laju kiamat dunia ni. Pasti dia menggerakkan hati hamba-hambanya untuk nolongi kita, kan je itu. Makanya butik baseball Ustazah tu berdiri tu zaman Covid dia. Karena aku jual baju-baju PL yang tak dipakai tu kan, melalui online waktu itu. Lagi alhamdulillah. Dan Rasulullah tidak pernah ninggal ke kita. Kita ini dah yang sering meninggalkan Rasulullah. Ustazah terasa bu, ketika Covid kemarin, ketika lagi libur, pas nak menjelang sebulan nak menjelang Maulid, itu Covid landai galau. Pemerintah ngomong boleh ngadu ke keramaian. Tahu-tahu habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir naik lagi. Oh, di ini lagi, tak boleh lagi keramaian. Harus pakai masker. Menjelang Maulid 3 bulan nak Maulid 2022 mulai landai lagi dan seterusnya. Jadwal mulai banyak lagi. Rasulullah tidak pernah meninggal ke kita. Kita ini yang sering meninggalkannya. Maka di situ semakin kita istiqomah, harus istiqomah. Jauhkan hati kita dengan hubud dunia. Isilah dia dengan Allah dan Rasul. Rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, halo? Halo. Mogolah kita bu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau bukan rezeki kita, lepas itulah. Apalagi kita nak menjilat ke pucuk. Kalau bukan rezeki kita masih ketahuan juga kaki. Oh banyak. Halo? Halo. Kurang dulu ada kasus Ferdi Sambo. Kurang hebat apa Ferdi Sambo? Hah? Takut galau uang sama dia. Harta ada, pangkat ada, kedudukan ada. Sedikit Allah hilap ke dia untuk membunuh anak buahnya. Terbongkar galau rahasia. Kena tangkap galau laki bini. Ini pelajaran bagi kita. Rezeki tidak akan tertukar. Tetaplah di jalan yang lurus. Hubud dunia. Kemudian, tak serasa lah nak habis ini. Baru bapi tadi, baru 3 ya. Kilatul hayat hubud dunia yang sifatnya tulul amal. Tulul amal ni namanya panjang angan-angan. Bahasa Palembangnya besar uap. Besar uap. Makanya ibu-ibu, kita kalau punya anak lanang, anak bujang, jangan dibiasa besar uap. Mama, aku tahunya tahun depan mobil Alphard lah berjajar ke depan rumah ni. Banyak berarti. Kau bergawe apa? Katik gawe mimpi dulu. No, pada baca. Bergawe dulu. Bergawe dulu. Budak main hari, kadang-kadang itulah kalau ustazah nasihati. Nah, kalau kau lihat orang kaya soge berduit, jangan kau lihat hasilnya. Tapi lihat prosesnya. Karena nak nyampe ke hasil yang sekarang, itu butuh proses yang panjang. Sama cak kita naik tangga. Tidak langsung simsalabin, berkedip langsung naik ke pojok. Tak baca. Harus proses merangkak kita, harus step by step dari bawah. Dan itu yang akan abadi dan bertahan lama. Kalau yang instan, tak kelamo. Jika yang pigal-pigal main ini lagi,
Nak jadi artis, jadi kiai, jadi apapun, kalau dia berdasarkan pigal, cepat tenggelamnya. Tapi kalau yang berproses dari bawah, itu akan ada yang namanya kebijaksanaan diri, kedewasaan dalam bersikap. Nah, kita ni galak salah. Galak nyengok hasil tanpa nyengok proses. Kamu cak, maaf ini kalau ada pelakor-pelakor rebut laki wong tu. Dia tu ngerebut laki wong sudah sukses. Tidak dijingoknya waktu proses. Mak mana dia sama bininya nah, palak jadi kaki jadi kepala untuk menyampai satu kesuksesan. Mak itu sudah sukses, mekut kita. Dia lupa satu hal. Pasangan itu ada tua-tuanya. Dia sama yang ini, sama bininya, dia berproses, dihantar sampai sukses. Lupa daratan lakinya terpikat kepada lain hati. Tapi tuanya tidak ada sama ini. Maka tidak jarang wong yang ketika berpindah ke lain hati, wong lanang yang berpindah ke lain hati menduakan bininya, banyak hancur karirnya. Kenapa? Tidak pandai bersyukur. Maka jangan lihat hasil, lihat proses. Anak diajari mandiri. Diajari mandiri. Sama macam ibu-ibu melok pengajian, jangan besar uap baik. Age itu ya, Bu tolong age kalau pengajian pakai ke aku nak belajar ngaji. Dari juz berapa? Tidak dari juz, dari ikut 1. Oh ya sudah, kapan dipakai ke? Bu nak pengajian dah. Apalah hai malu. Ya kaget bagi akunya notul lajilah dulu, tahu notul. Bahasa Palembang notul. Lajilah dulu ke aku notul. Payuk je kita. Nggak sampai habis pengajian ndak notul. Itu namanya bersawab, ya. Bersawab. Aku kaget kalau lah pacak ngaji. Biarlah pembukaan pengajian aku yang ngaji pakai tilawah. Wow. Ibu lah juz berapa ngaji dah? Ada baru ikut 3. Itu namanya bersawab. Belajar dulu ya. Belajar, dan memang kalau kita belajar ngaji tu nak tua nak mana lah, asa niat sungguh-sungguh bisa. Asa niatnya dalam hati, nekat bisa. Saja punya tu jamaah umur 60 tahun ikut 1. Bayangkan ikut 1. Jaku bu belajar dengan yang lain. Tak demi nak dengan kau tu lah aku. Ku tanya lagi kecil dah belajar. Belajar uang ke masjid. Kami main nekal. Wajar je aku tak belajar ngaji. Pas itu pas remaja belajar kan, sudah berfikir kalau remaja. Belajar ustazah. Cuman itulah uang ke masjid kami linjangan. Nikah berhubung suamiku tentara, aku kemana-mana melok dia. Tak baca belajar ngaji apalagi beranak kecil. Nah, anaklah jadi wong galau ni. Ya ngasa cucung. Banyaknya alasannya. Nah, sekarang cucung aku ni lah besar galau. Tinggal aku dewean di rumah ni. Aku nak belajar ngaji. Tiap hari tekun. Kaget kalau ikut 3 saja. Aku mati kira-kira aku ni masuk surga dah. Uji aku kalau ibu ikut 3 nak mati ngomong dulu. Ya. Jadi aku tak datang. Ya kaget dia lah. Habis aku ngajar dia mati kan menyesal hatiku. Teringat terus loh kak. Ya akhirnya apa? Alhamdulillah sampai ini masih hidup ibu itu. Dan dia sudah hatam 7 kali. Dan sudah memimpin pengajian. Kan luar biasa. Aku mah itu dia hatam sekali, di pergi haji ke anaknya. Tak datang-datang lagi aku. Karena takut dia mati tadi. Ya. Dan jadi ibu asal galak, galak. Mumpung ada waktu. Cepat kita belajar. Hah? Pokoknya belajar. Tak usah nutul-nutulan lagi, lanjak ke, ya. Nah, ngaji tak? Payung, laju macam itu ya, tuh. Jadi tulul amal, anak diajari juga jangan tulul amal. Makanya ustazah tu kalau anak-anak remaja tu sering kunjuk lagu Palembang. Ada lagu Palembang bagus. Go ayam jago, pergi nyangkut balik berkuku. Go ayam jago, warawiri dak semeku. Nanda kau budak yang banyak angan-angan tadi? Uji baknya. Ada duit selawe, tolong beli ke kue putu. Kalau kaulah begawe, banyak emak-emak yang nak ngembek mantu. Semangat anak gitu ya.
ajari mandiri. Kita butuh generasi yang mandiri, kuat ilmu, kuat iman. Ulul amal sudah. Sifatnya apa lagi ya tadi? Qaswatul qulub, hati yang beku, hati yang mati, yang keras. Dinjuk nasihat, tak dinjuk nasihat, masih itulah. Diajak pengajian, tidak diajak pengajian, masih itulah. Dengar ceramah, tidak dengar ceramah, masih itulah. Jahat luar biasa. Untuk kebaikan sungkan, untuk maksiat duluan. Ini wong yang hatinya beku. Dia kejam. Tuh Israel tuh kejam. Beku hatinya. Budak ditembak makin tank. Apalah. Budak ditepis ke mati. Makin tank. Kata utak tadi ya. Kata utak dia tuh ya. Kita omongin nak marah ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati dijaga. Mana cara bersihkan hati? Istighfar, salat taubat, minta ampun sama Allah. Bersihkan hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, kalau hati tak pernah dibersihkan, ibarat kaca ditempeli debu. Tidak pernah dibersihkan, lebunya makin lama lebu. Bahasa Palembang, lebunya makin tebal, makin banyak, akhirnya dah keselian gitu. Apa dia dah diselit di kaca itu. Tapi kalau kita bersihkan terus, dia jadi kinclong nih, kinclong dibersih terus ya. Itulah hati kita. Kalau dia tak ada pernah dibersihkan, dilimuti dosa, berkarat, berurat, berakar, maka panggilan agama tidak nyentuh hatinya. Dengar wong azan pening, dengar wong ngaji meriang, dengar wong ceramah pingsan. Qaswatul qulub. Yang terakhir, az-zalimatul la yantahi, perbuatan zalim yang tak pernah berhenti. Bebo, jangan galak buat jahat sama wong. Karena setiap perbuatan jahat itu pasti dibalas oleh Allah. Hidup tidak pernah ada muaranya, pasti ada muaranya. Ada awal, ada akhir. Ya, ada pangkal, ada ujung. Jadi jangan galak buat jahat. Allah sudah ngomong, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Kalau contoh film wong yang galak buat jahat tak pernah berhenti, ini filmnya tukang bubur naik haji. Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin sudah pergi haji 2 kali. Semayang tak salah-salah, hujan-hujan ke masjid. Cuman lebosnya luar biasa. Tahu lebos? Nyenyes, jahat hatinya luar biasa, iri dengkinya luar biasa dengan si somat tukang bubur tadi. Ya, dipitnah dia apa? Nah itu tak boleh. Karena perbuatan jahat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia tak dia? Tidak. Ngapo? Hatinya dah tenang, berkorek-korek. Kotor. Mikir ke mak mana nak jatuh ke kawan. Itu tak boleh dalam Islam. Tak boleh. Ingat, setiap hidup ini ujian. Kalau kita wong baik dikasih bencana, itu Allah akan angkat derajat kita. Tapi kalau kita jahat dikasih bencana, itu azab dari Allah. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Masih sayang juga Allah sama kita. Maka dari itu jauhi perbuatan jahat. Lalu terakhir ada yang nanya, Ustazah, mana ceritanya amal ini bisa tergogoti? Kaget ibu-ibu, ketika Israfil meniup ke sangkakala dia yang pertama. Ditiup sangkakala, iza zulzilati ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi bergoncang, mengeluarkan isi perutnya. Laut tsunami, darat terbelah, gunung meletus. Ya, longsor di mana-mana. Tidak ada tempat berlari kita. Tapi manusia durjana berlari ibarat anai-anai mencari perlindungan. Dan pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiamat hancur kalau kita, maka yang hidup cuma berempat dan Allah berlima. Siapa? Israfil, Israel, Jibril, satu lagi Mikail. Ya. Lalu Allah ngomong, "Ayuhal malaikah, ya Israel, ainal hayat fil yaum?" Siapa yang hidup sekarang? Ya, man hayat fil yaum? Siapa yang hidup sekarang? Lalu itu tadi salah, bukan aina, man hayat.
man hazal hayat fil yaum. Siapa yang hidup pada hari ini? Lalu Jibril ngomong, ya, wahai Allah yang hidup hari ini kami berempat dan engkau. Lalu Allah ngomong, Israel cabut nyawa ketiga kawan kamu ya. Lalu Israel cabutlah nyawa kawannya. Ditanya lagi, di manil hayat fi hazal yaum. Siapa yang masih hidup sekarang? Dijawab lagi oleh Israel, aku dan engkau ya Allah. Kalau mau itu cabut nyawa engkau sendiri. Israel nyabut nyawa terakhir. Aku ceramah nih, biar dah dengar dia. Ya, kalau dah dengar lah siap-siap dia. Jadi Israel nyabut nyawanya antara surga dan neraka. Dia cabut nyawanya kuat-kuat, melengking. Kata baginda Rasul, seandainya ada manusia yang hidup, dengar jeritan Israel itu, pecah kepalanya. Lalu dia ngomong, ya Allah, seandainya aku tahu sakitnya sakaratul maut, maka aku akan cabut nyawa anak Adam itu pelan-pelan. Lah terlambat, dah rati lagi wongnya. Wongnya dah rati lagi, tinggal dia dewe. Sudah selesai, sunyi senyap. Lalu Allah ngomong dewe sama dirinya, limanil hayat fi hazal yaum. Sunyi. Limanil hayat fi hazal yaum. Masih sunyi. Dan Allah dewe yang jawab, wallahu wahidul qahar. Dan akulah Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa. Dia tiupkan ruhnya, bangkit lagi 4 malaikat tadi. Lalu apa kata Allah? Mikail turunkan hujan dari langit. Turun hujan, menggenangi bumi selama 40 hari. Lalu banyu hilang, timbul padang rumput hijau. Israfil disuruh tiup trompet yang kedua. Itu ditiup, bangkit galau kita. Tapi sebelum itu, sebelum hari berbangkit, keempat malaikat disuruh jemput Rasulullah. Dibangkitkan. Manusia pertama sekali dibangkitkan di yaumil hisab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saksi hari berbangkit itu Allah, 4 malaikat mewakili makhluk gaib, 1 Rasulullah mewakili umat manusia atau makhluk. Bangga tak kita dengan Rasulullah? Bangga. Itu dibangkit, ditanya kita, aina umati ya Jibril. Aduh kaget, belum dibangkit, kita bangkit ke dulu. Di tiap sangkakala kedua, bumi retak, kita bangkit dalam keadaan 33 dan 27 tahun, telanjang bulat, berbaris, menunggu antri nama kita dipanggil untuk diadili di yaumil mizan. Timbangan 22, yaumil hisab. Ada timbangan 2 ekor, kanan dan kiri. Nunggu nama kita dipanggil 4 tahun kita antri. Makanya kalau antri prasmanan yang galak nyerobot. Latihan. Ya, sabar-sabar, latihan ndak nyerobot. Mana ada di sana kayak nyerobot. Keringat hilang jadi darah keluar, jarak matahari dan kepala cuma sekilan. Kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Lalu dipanggil nama kita, Bu Mutmainnah binti Soleh. Adik, maju ke depan. Wih, maju. Mana dosanya? Mana pahalanya? Ditimbang. Pahalanya agak ngelendot dikit. Tahu ngelendot? agak. Aku tuh kalau lama-lama betul kalau masuk. Agak ngelendot ya. Senyum ibu itu, masuk surga lah ini. Kaget dulu si malaikat. Jamaah, umat sekalian, siapa yang kenal dengan ibu ini dan ada sangkutan? Aku, maju ke depan. Maju, siapa nama ibu? Nama aku Siti Malkona. Apa sangkutan ibu ini dengan kau? Dia ini malaikat, dia ini galak ngatoi aku, mentanglah aku miskin, gue makan di belakang rumah dia. Tegak duduk, aku nih kena kato. Kadang-kadang dipitnanya, aku dak ngelawan, kena aku wong saro. Temen sakitnya hatiku tuh, sakitnya di sini. Karena duit dak laku, digenggam tuh pahala kita tadi. Kasih ke ibu itu. Jadi seimbang. Siapa lagi ada sangkutan? Aku. Ngapo? Ini ibu ini kilatul haya, putus surat malu. Mak mana cerita aja malaikat. Tiap pagi laki aku kedipinya terus lagi ceria. Lagu cerian kami. Dia kawin sama laki aku malaikat. Laki ku nak marah-marah terus dengan aku. Jadi aku menuntut keadilan. Dimbek pahala. Yang berat dosanya.
Siapa lagi ada sangkutan? Aku malaikat. Apa sangkutan ibu? Dia ni hatinya keras, qaswatul qulub. Sudah juga dia ni apa istilahnya galak berbuat zolim. Apa itu? Tanahku dembitnya malaikat. Berapa meter? Semeter. Ai sudahlah ikhlas ke be. Itu lebarnya panjangnya 100 meter. Lah jadi kali 1 juta kali 100. 100 juta habis pahala ibu itu tadi. Tinggal dosanya baik. Siapa lagi? Aku maju ke depan. Apa ibu ini? Dia ni galak berbuat jahat yang tak pernah berhenti. Mak mana cerita? Kapan hutang tak mayar, hutang tak mayar. Kapan ku tagih nak ngapak malaikat, maka aku bersaksi kepada Allah nak nagihnya dia mil hisab ini. Nada kate lagi dia ni. Pahalanya. Kamu ada dosa tak? Ada malaikat. Agak banyak juga dosa aku ni. Akhirnya dia ambil dosanya, ditaruh ke ibu itu tadi. Akhirnya nerima kitab catatan amal di tangan kiri. Punya malaikat duduk. Nak apa malaikat? Nak ditendang. Nak tendang ke mana? Neraka. Ditendang oleh malaikat. Nyampak di jembatan Siratul Mustaqim. Meleset ketika dia berjalan. Masuklah ke dalam neraka. Maka hati-hati kita. Jauhikan 6 sifat ini. Karena kalaupun terlaju kita manusia, cepat-cepat kita beristighfar dan salat taubat, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan amal soleh kita terjaga dengan baik. Amin. Itulah yang bakal kita untuk nolongi kita di yaumil akhirat kaget. Mungkin semua ini betul sih ada Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Kita jumpa lagi kaget dalam waktu dan gelombang yang sama serta episode yang berbeda. Ubi kayu sambal terasi, thank you dan terima kasih. Aku li qaula hadza fa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kita Fatihah dulu sejenak untuk Baginda Rasul dan untuk almarhum Bapak Ki Agus Haji Muhammad Yusuf ya.